Selamat datang Nadia. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Selamat datang Mbak Miftahul Mubarokah. Terima
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Insya Allah kedengeran guys semuanya. Yeah. Karena sudah jam 2 tepat, insya Allah akan segera kita mulai. Untuk seluruh peserta yang sudah online bisa buka kamera semuanya, open kamera. Mbak Miftahul Mubarokah sama Kak Muhammad Ariful Amin, silakan open kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Bu dosen dan seluruh peserta yang bisa hadir untuk seminar kali ini. Baik, kita akan segera memulai seminar pada siang hari ini. Insya Allah kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih semuanya sudah menyempatkan diri untuk hadir. Sebelum kami masuk ke materi, insya Allah pada siang hari ini saya akan memperkenalkan diri saya pribadi. Saya Doni Putra Haris, Prodi PAI semester 6. Alhamdulillah. Yang insya Allah menjadi moderator pada acara kita pada siang hari ini. Jadi teman-teman, pastinya pemateri kali ini sangat luar biasa, yaitu our lecture in University Hasyim Asy'ari University, yaitu saya akan membacakan kurikulum vitae dari dosen kita atau pemateri kita pada siang hari ini. Nama Mukminatus Zuhriyah, SPD Magister of Education, jabatan asisten ahli 3, alamat asal Selatri Utara RT 007, RW 004, Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Alamat domisili Perumahan Semarum Asri Blok A25, RT 05, RW 02, Dusun Ngelerep, Desa Kuaron, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Pekerjaan dosen Bahasa Inggris di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FIP Hasyim Asy'ari University Jombang. Alamat kantor Jalan Irian Jaya nomor 55 Tobirang Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Nomor HP 081217378274. Email zuhriya@gmail.com. Riwayat pendidikan atau education history. Pada tahun 2012, alhamdulillah beliau sudah mengambil magister pendidikan di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas 11 Maret atau UNS Indonesia. Di tahun 2005, sarjana Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Kediri atau UNISKA Kediri, Indonesia. Riwayat pekerjaan di tahun 2014 atau sekarang, yaitu sebagai dosen Bahasa Inggris di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FIP Universitas Hasyim Asy'ari Teboireng Jombang. Di tahun 2014 sampai 2015 sebagai tutor
Bahasa Inggris TOEFL Preparation dan Translation di Mahesa Institute Kampung Inggris Pare Kediri. Di tahun 2003 sampai tahun 2010 sebagai tutor bahasa Inggris, TOEFL Preparation dan General English Course di Mahesa Institute Kampung Inggris Pare Kediri. Skills atau keahlian: 1. Lancar berbahasa Inggris aktif maupun pasif. 2. Lancar mengoperasikan Miss Word or sama dengan Miss Excel dan Mr. Point. Publikasi beliau, insya Allah sangat banyak, sudah menorehkan tinta beliau di bidang publikasi. Salah satunya di bidang buku atau di buku beliau sudah menulis yaitu Zuriyah Mukminatus tahun 2020, essay writing Jombang di LPPM Unhasi Tebe Ireng Jombang, ISBN 9786237872344. Zuriyah Mukminatus Agustina Ria Kamila dan Fajarina Mas Khirun 2019 English for Beginners Jombang, LPPM Unhasi Tebe Ireng Jombang. Kekayaan intelektual, hak cipta. 1. Zuriyah Mukminatus 2020. Itu essay writing Jombang, LPPM Unhasi Tebe Ireng Jombang. Yang kedua, Zuriyah Mukminatus Agustina Ria Kamila dan Fajarina Mas Khirun 2019 English for Beginners Jombang, LPPM Unhasi Tebe Ireng Jombang. Dari segi jurnal dan proceeding. 1. Zuriyah Mukminatus dan Agustina Ria Kamila tahun 2020 yaitu Brains Based Learning and High Order Thinking Skill Effect on Students Writing Ability, Journal of English Educator Society, GEES. Zuriyah Mukminatus tahun 2020 The Influence of Front-Loading Strategy Towards Student Listening Comprehension Anglo-Saxon, Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini banyak sekali alhamdulillah beliau sudah melakukan banyak penelitian dan riset. Kita langsung saja ke riwayat penelitian yang sudah beliau selesaikan di tahun 2020. The influence of brain-based learning atau BBL and student high order thinking skills toward writing ability of English Department student of Unhasi atau Universitas Hasyim Asy'ari. Sumber dana dari Kemenristek BRIN. Di tahun 2018, pengaruh problem based learning atau PBL dan kreativitas mahasiswa terhadap kemampuan speaking mahasiswa non jurusan bahasa Inggris FIP Unhasi. Sumber dana Kemenristek. Di tahun 2018, improving listening skill. Nama terus bingung. Teman-teman yang masih on mic-nya silakan dimatikan dulu. Untuk yang teman-teman yang on mic dimatikan dulu. 2016, improving listening skill through shadowing in the third semester student of English Department of Education Faculty of Unhasi in the academic year of 2016, Coral 20 and 17. Sumber dana Universitas Hasyim Asy'ari University, Tebe Ireng Jombang. Di tahun 2016, improving writing skill, think, pair, share a model of paragraph, writing in the second semester student of English Department of Education, Faculty of Hasyim Asy'ari University. In the academic year of 20 and 15, Coral 20 and 16, sumber dana mandiri. Keanggotaan profesi: 1. Ikatan Guru Indonesia. 2. Teaching and Education Research Association. 3. Asosiasi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Itulah beberapa CV yang sudah beliau tempuh. Alhamdulillah, teman-teman, dari segi kurikulum vitae beliau sangat banyak pengalaman yang sudah beliau lewati. Maka dari itu teman-teman jangan sampai melewatkan kesempatan ini, jangan sampai
ini terlewatkan, jadi stay in your video, jangan sampai terlewatkan. Baik, marilah kita akan masuk ke pemateri. Kepada beliau kami berikan waktu dan tempat. Insya Allah pemberian materi akan dilakukan selama materi selesai, dan kedua akan diadakan sesi tanya jawab 30 menit, ketiga penyerahan piagam, 4 dokumentasi sebelum closing. Baik, itulah susunan acara insya Allah yang akan kita ambil hari ini. Insya Allah kita akan segera masuk ke materi. Teman-teman silakan mendengarkan dan stay. Miss, silakan. Waktu kita berikan ke materi ke Ibunda Mu'minatul Zuhriyah. Thank you. Terima kasih Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear my voice? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, clear, Miss. I'm sorry, Miss. Suaranya hilang lagi, Miss. Hilang. Oke. Iya, ini sepertinya memang sinyalnya yang tidak Iya, iya. Sorry, Miss. Oke, Miss, bisa di tes bisa didengarkan? Bisa terdengarkah? bisa, insya Allah. Yang lain bisa, insya Allah ya. Bisa, Miss. Oke, alhamdulillah. Ya, tadi Mas Haris telah membacakan CV saya tadi ya. Kebetulan itu adalah dokumen 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Yes, yang ada saya kirimkan ke siapa Mbak Ketua kemarin ya. Tadi pagi atau tadi siang saya meminta bantuan ke Mbak Ketua nanti untuk PPT saya nanti yang mempresentasikan Mbak atau Mas ya. Karena ini seperti ya saat ini sepertinya memang kondisi wifi-nya yang tidak stabil. Oh, siap, Miss. Nanti insya Allah kita share. Oke, ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UKM KRPM Unhas ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri dalam webinar kalian. Ya, saya kira ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekali dan insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Apalagi para akademisi. Dan kebetulan untuk hari ini 26 Mei saya mendapatkan bagian materi yang kedua, yaitu tentang bagaimana menyusun pendahuluan ya. Khususnya ini pendahuluan dalam pembuatan proposal penelitian. Nah, yang saya ingin ketahui ini apakah pesertanya semua mahasiswa ataukah ada dari yang luar? Insya Allah semuanya masih mahasiswa, Miss. Oke, baik. Terima kasih Mbak Adila. Ya, berarti ini nanti masuknya ke dalam proposal penelitian untuk skripsi ya kalau masih mahasiswa. Soalnya ini saya lihat ada Mas Rocky. Waduh, ini kalau ada Mas Rocky berarti ini banyak dari luar juga. Mentor kita, Miss. Oh gitu. Ya. Oke. Mas Haris barangkali bisa di-share screen untuk PPT saya dulu, Mas. Jadi ini, oh ya, ternyata seasonnya season 1 ya, tapi seri yang kedua gitu ya. Saya salah ini, berarti salah baca. Oke.
Ya, untuk materi hari ini adalah how to create atau how to write an introduction ya. Kalau di bahasa Inggris itu bab 1 introduction, kalau pakai bahasa Indonesia itu pendahuluan. Adakah yang kira-kira skripsinya pakai bahasa Arab ini? Pasti akan berbeda. Insya Ya, Allah, Miss. ya. Oke, Mas Haris, slide yang kedua ya. Apa saja yang akan kita bahas dalam pendahuluan di dalam proposal penelitian. Nah, sebelum kita membahas tentang pendahuluan, seperti pada seri yang pertama, pastilah kita harus menentukan topik penelitian kita terlebih dahulu. Jadi pokok permasalahan apakah yang akan diidentifikasi, yang akan dipecahkan, yang akan diuraikan atau ditegaskan lebih lanjut dalam penelitian kita nanti. Ya, kita itu ingin meneliti tentang masalah apa, itu yang akan menjadi topik penelitian kita. Nah, sering kali kita dengar ada yang bertanya, terus kalau kita harus menentukan topik, kan kita sudah punya judul. Duluan mana kira-kira antara topik dengan judul? Ya, nah, kalau kita ditanya tentang duluan mana antara topik dengan judul penelitian, itu tentunya duluan topik penelitian dulu. Kalau kita sudah punya topik penelitian, barulah kita akan bisa menentukan judul. Jadi topik penelitian dan judul itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi satu topik penelitian itu nanti akan bisa menjadi banyak judul ya. Karena kalau topik itu sendiri itu masih dalam cakupan yang luas. Tapi kalau judul itu sudah terfokus, sudah sempit cakupannya. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya topik ya, itu adalah abstraksi dari suatu fenomena yang sedang terjadi. Jadi kita belum memfokuskan apa gitu. Jadi kita baru menampilkan fenomena yang sedang terjadi. Kemudian untuk menentukannya, kita perlu mengamati dari fenomena-fenomena tersebut gejalanya seperti apa. Dari gejala apa saja yang muncul tadi, kemudian kita kembangkan dan kita kumpulkan sub-sub topiknya sehingga nanti akan mengerucut menjadi satu topik utama. Jadi nanti topik penelitian tadi mengapa kok bahasanya masih luas, karena tadi ternyata dari gejala-gejala yang ada dari fenomena yang kita amati itu nanti akan kita kumpulkan, kita ambil, kita generalisasikan. Berarti ini nanti namanya dalam topik apa gitu ya. Oke, next slide Mas Haris. Terus sumber-sumber apa sajakah yang bisa kita jadikan rujukan untuk memperoleh topik penelitian ini? Ya, yang pertama adalah hasil penelitian dari orang lain. Jadi kita sebagai peneliti harus juga rajin dan gemar membaca penelitian orang lain. Baik penelitian yang dipublikasikan secara online ataupun penelitian yang tidak dipublikasikan. Kemudian tadi ada pengamatan. Pengamatan itu berangkat dari fakta atau kenyataan di lapangan. Jadi nanti kita akan melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta tersebut. Yang ketiga, kita bisa juga mendapatkan topik penelitian dari studi pustaka. Ya. Dari referensi-referensi buku yang kita baca, nanti kita akan bisa mendapatkan topik penelitian apa yang kira-kira cocok untuk kita. Oke, next slide, Mas Haris. Ciri-ciri dari topik penelitian yang baik itu yang seperti apa? Ya. Ciri-ciri topik penelitian yang baik itu adalah yang pertama,
topik tersebut urgent untuk diteliti. Ya. Jadi ini penting sekali ya, sangat penting sekali untuk diteliti. Nah, berarti itu sudah merupakan salah satu ciri bahwa topik yang kita angkat untuk diteliti itu adalah topik penelitian yang baik. Kemudian yang kedua, dari topik penelitian yang akan kita teliti ini nanti akan membuahkan sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan. Jadi dengan meneliti dari topik yang telah kita tentukan tadi, sekiranya hasil yang akan kita dapatkan nanti bisa membawa sumbangsih ya, bisa memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan. Jadi ada hal baru yang bisa menjadi tambahan dari ilmu pengetahuan. Misalnya yang awalnya A ternyata bisa akhirnya menjadi A plus atau A plus plus gitu ya. Jadi ada tambahannya di situ. Jadi bisa menghasilkan sesuatu yang baru dari hasil penelitian kita. Kemudian yang ketiga, ya, ciri topik penelitian yang ketiga, yang baik itu yang seperti apa? Merupakan sumbangan bagi pengembangan ilmu dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, jadi ini penelitian yang baik. Jika hasil penelitian itu bermanfaat bagi masyarakat itu baik. Ada topik penelitian bagus sekali ya. Kemudian Anda teliti, ternyata dampak dari hasil penelitian itu bukan bermanfaat tapi merugikan. Berarti Anda telah salah memilih topik ya. Dan yang ini lagi bahwasanya peneliti itu biasanya akan meneliti dalam rangka mengembangkan ilmu yang sudah ada. Jadi nanti diharapkan hasilnya tadi menyumbang untuk pengembangan ilmu. Kemudian yang keempat, topik penelitian yang baik itu adalah yang aktual ya. Yang aktual itu yang terkini. Ya. Sekarang ini sedang musim apa? Sekarang ini sedang terjadi fenomena apa? Nah, di situ kita amati gejala-gejalanya, kemudian kita tentukan topiknya untuk kita teliti. Next slide, Mas Haris. Ya. Cara menentukan topik penelitian yang baik. Ya, ini ada 7 ini ya. Yang pertama, harus sesuai dengan bidang peneliti ya. Harus sesuai. Jadi misalnya saya kan sudah jelas S1 saya pendidikan bahasa Inggris, S2 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya tidak bisa meneliti, ya, tidak bisa meneliti di bidang pendidikan agama Islam. Mengapa? Karena ilmu saya yang saya pelajari itu berhubungan dengan pendidikan bahasa Inggris. Jika saya meneliti tentang pendidikan agama Islam, maka hasil penelitian saya nanti bisa saja tidak valid. Ya, hasil penelitian saya nanti tidak akan dalam. Jadi kenapa kok harus disesuaikan dengan bidang peneliti? Karena diharapkan bahwasanya peneliti itu nanti akan mampu mengeksplor tentang apa yang sedang diteliti. Jadi bisa menyampaikan argumen-argumennya secara baik. Jika seseorang itu tidak memiliki kemampuan di bidang yang dia teliti, maka dia tidak akan mampu berargumentasi dengan baik dan juga tidak akan mengetahui teori-teorinya secara benar. Ya. Jadi misalnya peneliti adalah seorang ahli yang tadi ya di bidang ekonomi, maka ya topik penelitiannya sebaiknya juga harus di bidang ekonomi. Misalnya dari hukum Islam juga begitu. Maka topik penelitiannya juga harus di bidang hukum Islam. Jadi misalnya Mas Haris tadi ada dari pendidikan agama Islam kok meneliti tentang pembelajaran di bahasa Indonesia. Ya, itu nanti bisa, kalau dikatakan bisa. Cuman itu akan lebih bagus jika penelitian tersebut diteliti oleh orang yang memang basic pendidikannya adalah tentang bahasa Indonesia, karena dia akan bisa mengeksplorasi ya, mengeksplorasi pengetahuan dan juga menghubungkan antara fakta yang dia dapatkan dalam penelitian dengan teori-teori itu nanti akan selaras di sana.
Nah, kalau di pendidikan agama Islam juga dipelajari bahasa Indonesia, Bu. Iya, dipelajari tentang bahasa Indonesia. Namun, pembelajaran bahasa Indonesia di pendidikan agama Islam itu hanya pembelajaran yang bersifat umum saja. Berbeda dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang mempelajari secara detail ilmu-ilmunya dan juga teori-teorinya. Siapa saja penggagas teori tersebut itu mereka mempelajarinya dengan mendalam. Jadi itu tadi mengapa bahwasanya yang namanya topik penelitian itu harus disesuaikan dengan bidang peneliti. Ya. Jadi kalau kita ngomong bisa saja itu semuanya pasti bisa, tetapi hasilnya nanti yang akan berbeda. Jika tidak sesuai dengan bidang ya, jika tidak sesuai dengan bidang yang dimiliki oleh peneliti tersebut, maka hasilnya tentu akan menjadi sesuatu yang masih akan menjadi perdebatan. Yang kedua, topik penelitian yang kita pilih itu haruslah tadi sudah di atas ya, bermanfaat untuk masyarakat. Nah, khususnya di sini adalah subjek penelitian. Jadi dalam menentukan topik penelitian, kita harus memastikan bahwa hasil akhir atau output dari penelitian ini nanti akan bermanfaat untuk subjek penelitian yang kita teliti pada khususnya dan untuk masyarakat secara umum. Nah, sebuah penelitian sendiri bisa dinilai berhasil atau dilakukan berhasil dilakukan dengan baik jika memiliki manfaat untuk masyarakat. Ya, untuk apa kita meneliti kalau ternyata hasilnya hanya untuk merugikan masyarakat gitu ya. Jadi itu sesuatu yang useless gitu ya, wasting of the time gitu. Nah, dan hasil dari penelitian ini nanti harusnya bisa diterapkan pada kehidupan nyata. Jadi nanti hasilnya misalkan kalau dari pendidikan agama Islam, misal mau meneliti tentang model pembelajaran dalam pendidikan agama Islam gitu. Nah, Bapak Ibu guru yang PAI nanti bisa mengadopsi hasil penelitian itu dan bisa diterapkan dalam pengajarannya. Itu yang dimaksud bisa diterapkan pada kehidupan nyata. Ataupun dari hasil penelitian kita itu nanti diharapkan menjadi solusi dari suatu masalah yang sedang kita hadapi. Jadi itulah yang dinamakan bahwasanya topik penelitian itu harus bermanfaat untuk subjek penelitian. Selanjutnya, topik penelitian itu juga harus memilih hal yang sedang tren. Jadi saat ini trennya apa, gitu ya. Di dalam menentukan topik penelitian, seorang peneliti sebaiknya memilih hal atau tema yang sedang tren atau terjadi di masyarakat. Nah, kita ingat tahun 2020 lalu ya, saat itu sedang trennya adalah COVID-19. Pada masa itu, semua penelitian di berbagai bidang ya, baik pendidikan, kesehatan, teknologi dan lainnya, semuanya berfokus pada tren saat itu yaitu COVID-19. Hanya saja nanti topiknya yang berbeda-beda. Kalau pendidikan berarti COVID-19 yang dihubungkan dengan pendidikan. Kalau pada teknologi, berarti teknologi apa yang berhubungan dengan COVID-19 ini? Entah cara mendeteksinya, COVID-19 dideteksi dengan teknologi ini. Oh ya, orang ini ternyata mengidap COVID-19. Atau bisa juga teknologi pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang baik menggunakan teknologi apa pada masa COVID-19 ini? Kalau kesehatan jelas ya, bagaimanakah cara mengatasi pandemi COVID-19 ini agar orang-orang selalu dalam keadaan sehat, gitu ya. Itu yang dimaksud bahwa penelitian
itu topiknya harus memilih hal yang sedang tren. Selanjutnya, topik penelitian itu juga saat kita menentukannya harus diperhatikan itu adalah topik yang terjangkau oleh peneliti sendiri. Jangan sampai tidak terjangkau ya. Terjangkau di sini dalam artian apa? Ya dari sisi mulai dari lokasi, waktu, ya kerjasama hingga dana. Jadi semuanya terjangkau. Lokasi penelitiannya terjangkau. Waktu penelitiannya bisa dilakukan. Kerjasama, kalau kerjasama, oh ya, untuk melakukan penelitian itu, peneliti bisa melakukan kerjasama dengan apa? Dengan siapa? Gitu ya. Dan juga dananya. Kira-kira bisa tidak peneliti meneliti dengan menggunakan dana sendiri ataukah barangkali memerlukan bantuan dari dana donatur-donatur lainnya. Jadi peneliti sebaiknya bisa menjangkau lokasi penelitian dengan baik agar penelitian dapat dilakukan dengan lancar. Kemudian untuk waktu, kita harus memastikan bahwa memang memiliki waktu untuk melakukan penelitian. Jadi jangan asal, oh ya ada topik ini, kemudian akhirnya tidak bisa. Waktu kita terlalu sibuk dengan hal lain, ya, sehingga tidak jadi untuk penelitian itu dan akhirnya kita datanya ngawur. Itu yang tidak boleh ya. Nah, kalau kerjasama tadi, bahwasanya penelitian itu seringkali tidak hanya dilakukan oleh seorang peneliti saja, jadi harus bermitra dengan tempat penelitian. Mungkin kalau di sekolah, ya bisa bermitra dengan sekolah. Jadi kita pastikan bahwasanya kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak sekolah tersebut untuk melakukan penelitian dengan topik yang telah kita tentukan tadi. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yang perlu kita pertimbangkan saat menentukan topik penelitian adalah bahwa data dari topik penelitian yang sudah kita tentukan ini nanti mudah didapatkan. Jadi peneliti harus memperkirakan kira-kira nanti mudah ataukah tidak untuk mendapatkan data berdasarkan topik tersebut. Ya. Jadi kalaupun ternyata topiknya ini bagus sekali dan kita kesulitan untuk mendapatkan datanya, maka hasil yang akan kita paparkan juga akan tidak bagus karena apa, kita terkendala pada data tadi. Ya. Jadi kita tadi makanya harus mempertimbangkan jika saya meneliti tentang ini ya tentang topik ini, maka datanya pun juga akan bisa dengan mudah saya dapatkan. Nah, yang selanjutnya topik penelitian tersebut penting untuk diteliti tadi ya berdasarkan urgensi. Ya. Bahwa ini urgent untuk diteliti. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan ya, bahwa topik tersebut urgent atau tidak. Yang pertama, apakah nantinya hasil penelitian itu bisa memenuhi keperluan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Jadi berhubungan dengan manfaatnya tadi ya. Kemudian yang kedua, jadi pertimbangan apakah ini urgent atau tidak, yaitu bahwa topik penelitian tersebut sifatnya bukan duplikasi, ya. Bukan kita hanya mengulang dari penelitian orang lain yang sudah kita baca, kemudian kita ulang. Tidak. Jadi kita boleh tadi kalau menentukan sumber-sumber topik, tadi kan kita akan membaca hasil penelitian orang lain. Namun, dalam membaca hasil penelitian orang lain tersebut, kita tidak hanya sekedar menduplikatnya, tetapi kita harus mencari hal-hal apa yang kira-kira bisa mengembangkan dari penelitian tersebut. Ya. Jadi kita kembangkan dari penelitian tersebut, tidak hanya mengulangi lagi penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dan yang terakhir ini, bahwa topik penelitian itu harus
menarik. Jadi berbagai pihak ketika membacanya saja itu sudah tertarik dengan topik tersebut, maka dikatakan bahwa topik penelitian yang kita angkat itu adalah topik penelitian yang menarik ya. Peneliti yang melakukan penelitian itu harus melihat bahwa topik penelitian adalah hal yang menarik agar peneliti apa? Semangat. Kalau itu peneliti topiknya menarik, kita akan semangat untuk mengetahuinya. Ya, seperti saat-saat dulu pas waktunya COVID-19 itu banyak sekali peneliti-peneliti yang pengen tahu, khususnya misalnya dalam pembelajaran. Platform-platform apa saja yang bisa digunakan dalam pandemi COVID-19 ini untuk mengajar secara efektif itu apa saja yang bisa. Nah, itu adalah sesuatu yang menarik. Jadi orang-orang semangat untuk meneliti, gitu ya. Oke, next slide Mas Haris. Ini masih tentang ini ya, tentang topik penelitian. Pertimbangan memilih masalah untuk menjadi topik penelitian. Yang pertama adalah masalah tersebut layak dibahas ya, yang patut. Jangan sampai sesuatu yang tidak patut untuk diteliti ya. Kemudian yang kedua, peneliti, nah ini dari peneliti sendiri juga harus familiar dengan masalah tersebut. Jangan sampai kita yang akan meneliti itu tidak tahu sama sekali dengan topik penelitian yang sudah kita pilih tadi. Ya memang nggak apa-apa awalnya tidak tahu, tetapi saat memilih itu peneliti harus sudah tahu. Caranya bagaimana tadi kan? Kita mengetahui topik apa yang bisa dijadikan topik penelitian kan dari membaca hasil penelitian orang lain. Nah, dari hasil penelitian orang lain itu ada yang mengangkat masalah tentang itu. Oke. Kemudian dari studi pustaka juga ada tentang masalah itu. Dari fenomena yang ada. Oh iya, fenomena yang ada sekarang juga tentang ini. Dari tiga hal tersebut, akhirnya peneliti menjadi familiar dengan topik tersebut. Nah, jadi peneliti sendiri juga paham, cuman ada hal-hal yang harus diteliti agar peneliti bisa menjelaskannya lebih detail. Ya, jadi dalam penelitian itu kan kemarin mungkin sudah dijelaskan, seorang peneliti meneliti itu kan fungsinya yang pertama untuk membuktikan teori. Kemudian yang kedua ada yang menemukan teori baru. Yang ketiga mengembangkan teori. Jadi itu tadi tergantung pada tujuan masing-masing tadi. Kemudian yang ketiga, topik penelitian itu tidak boleh terlalu luas, tapi juga tidak terlalu sempit. Karena kalau sudah sempit tadi masuknya menjadi judul ya, kita sudah fokus ke judul. Ya. Namun jika topik penelitiannya itu sudah terlalu luas, maka peneliti sendiri akan merasa kesulitan. Kesulitannya apa? Membuat topik penelitiannya yang pas seperti apa gitu ya. Dan nanti agar pembahasannya mendalam seperti apa, itu akan menjadi masalah bagi peneliti sendiri. Selanjutnya, masalah yang diangkat dalam topik penelitian itu juga tidak boleh yang terlalu baru. Mengapa? Kok tidak boleh yang terlalu baru? Karena kita akan kesulitan untuk mendapatkan sumber pustakanya. Jadi kalau itu masih terlalu baru, biasanya baru sedikit mungkin ya hasil penelitian orang lain. Sehingga kita akan kesulitan mendapatkan data-data selain itu. Nah, itu juga akan mempersulit kita sendiri sebagai peneliti. Bagus, ini baru, tetapi ketika kita cek tidak ada, cari referensinya tidak ada. Nah, itu namanya kita sama dengan bunuh diri sendiri ya. Tetapi kalau sudah tingkatan profesor, sesuatu yang baru, ya itu memang sudah kewajibannya di sana. Profesor itu biasanya penelitiannya adalah menemukan teori baru.
Nah, sedangkan kalau ukuran kita ya saya, Anda itu nanti baru tadi mengembangkan atau membuktikan teori itu ya. Belum belum ke menemukan teori. Ya. Oke, next slide Mas Haris. Nah, ini ada contoh-contoh topik penelitian. Oke, langsung saja yang ke pendidikan saja. Contohnya, nah, model pembelajaran yang menarik di era post-pandemik. Nah, ini masih secara umum kalau topik, belum mengerucut ke judul ya nanti. Model pembelajaran yang menarik di era post-pandemik. Kalau sekarang kan eranya adalah era post-pandemik ya. Kalau dulu post-pandemiknya apa? Post-pandemik COVID-19. Atau ada lagi yang sedang tren saat ini, artificial intelligence ya, AI yang sangat berperan di dalam dunia pendidikan saat ini ya. Gara-gara daring kemarin ya banyak sekali AI yang digunakan oleh Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa. Itu bisa diangkat menjadi topik dalam pendidikan contohnya. Oke, jadi untuk yang contoh topik penelitian itu langsung saya ambil ya yang pendidikan. Oke, next Mas Haris. Nah, oke, sekarang ke sistematika penyusunan pendahuluan. Nah, sebenarnya pendahuluan dalam bab 1 itu terdiri atas apa saja? Ini secara umumnya ya. Biasanya kan pendahuluan bab 1 gitu ya. Kemudian ada huruf-hurufnya kalau pakai huruf, tapi yang umum itu juga pakai huruf A, latar belakang, B, rumusan masalah, kemudian C, tujuan penelitian, D, batasan masalah, E, manfaat penelitian. Itu minimalnya itu ya. Minimalnya kalau di dalam pendahuluan itu ada itu. Kalau mungkin ada yang lain itu bisa saja ini terjadi karena masing-masing apa ya universitas itu memiliki gaya selingkung sendiri-sendiri. Kemudian mengenai urut-urutannya, apakah mungkin batasan masalah dulu, baru rumusan masalah, itu nanti juga mengikuti gaya selingkung masing-masing. Tapi kalau ya secara umum yang tadi itu ya. Nah, apa itu latar belakang ya? Latar belakang itu dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa ya, masalah tersebut kita angkat dalam proposal penelitian kita, dalam proposal skripsi. Kemudian di dalam latar belakang sendiri, itu nanti kita harus mencantumkan argumen-argumen mengapa topik tersebut dipilih. Ya. Dan juga latar belakang itu harus memuat bukti, kemudian data, konsep, dan hubungan antara variabel ya, yang terkait dengan topik tersebut. Nah, harus seberapa panjang, harus berapa halamankah? Ya, itu nanti untuk panjangnya latar belakang kita menjelaskannya harus seberapa panjang, harus seberapa detail. Itu nanti tergantung pada kemampuan kita masing-masing. Jadi pengetahuan kita tentang topik yang akan kita teliti ini nanti ya, itu nanti yang akan menentukan seberapa banyak latar belakang yang bisa kita tulis dalam proposal kita. Jadi kalau kita akan menulis proposal skripsi, latar belakang dalam skripsi ini adalah merupakan aspek kunci yang kita butuhkan. Ya, kenapa? Karena ini nanti adalah kunci untuk memperkenalkan pembaca. Sebenarnya skripsi saya ini nanti akan mengangkat tentang apa? Dan juga dari latar belakang yang kita buat itu nanti akan membawa kita ya membawa kita untuk bisa membuktikan bahwasanya pertanyaan atau masalah penelitian kita itu relevan ya.
Next slide, Mas Haris. Oke, itu ya. Cara membuat latar belakang. Yang pertama, mendeskripsikan topik penelitian. Ya kan, tadi kita sudah menentukan topik penelitian. Nah, jelaskan dulu secara detail apa topik penelitian yang dipilih. Tulis di situ ya. Dari sekian banyak topik yang tersedia, ya, mengapa Anda memilih topik tersebut? Alasannya harus kuat. Ya. Mengapa meneliti objek dari topik yang ada tadi, yang sudah kita buat tadi. Ya. Menjelaskan topik dalam latar belakang ini nanti bisa dimulai dari menuliskan variabel-variabel penelitian kita, ya. Misalnya nanti apa pembelajaran agama Islam, ya, dalam pembelajaran bahasa Inggris, pembelajaran agama Islam misalnya di sekolah menengah pertama, ya, di mana gitu ya. Ternyata di sana itu pembelajarannya masih seperti ini. Nah, modelnya masih seperti ini. Nah, kita nanti akan mangkat di situ. Pertama yang kita harus omongkan adalah pembelajaran, nah, pendidikan agama Islam itu penting. Mengapa penting? Nah, dan seterusnya. Itu nanti harus kita jelaskan secara detail. Nah, kalau kita sudah tadi menjelaskan secara detail, ya, mengapa kok pembelajaran pendidikan agama Islam itu sangat penting, ya, sangat krusial, ya, untuk diberikan pada siswa sekolah menengah tingkat pertama tadi, ya, untuk anak SMP. Kita sudah berargumen panjang lebar di sana. Kemudian kita masuk, yaitu yang kedua, menemukan fenomena. Maksudnya apa? Kita hubungkan dengan kondisi di sekolah. Mengapa kok sangat penting? Oh, ternyata di sekolah di SMPN 1 Diwe ini gara-gara pembelajaran daring masa COVID-19 kemarin, anak-anak sikapnya kurang sopan kepada bapak ibu gurunya. Nah, sepertinya ini perlu adanya pendidikan agama Islam yang lebih mendalam. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kondisi yang ada di lapangan itu kita masukkan ke dalam latar belakang. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah. Kalau tadi sudah ketemu satu masalah, ya, kok menjadi tidak sopan seperti ini, apa saja penyebabnya? Kita identifikasi. Nah, penyebab-penyebabnya tadi apa saja? Kita masukkan juga ke dalam latar belakang kita. Namun, jangan sampai kita terkecoh. Kalau tadi penyebabnya adalah ini, kita fokus, ya. Kita fokus pada satu masalah. Tadi sudah kita ungkapkan di atas bahwasanya kita akan memperbaiki perilaku tidak sopan anak selama pembelajaran daring, efek dari pembelajaran daring dulu untuk diterapkan di masa sekarang. Kira-kira dengan solusi apa? Nah, itu nanti kita fokus pada masalah itu saja. Kemudian selanjutnya kumpulkan penelitian sebelumnya. Maksudnya cari atau baca referensi tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai tentang sikap anak-anak selama pembelajaran daring. Kemudian sikap anak-anak setelah pembelajaran daring bagaimana? Nah, itu dikaitkan. Oh ya, nanti akan saling berkaitan satu sama lain. Mereka akan saling menguatkan. Nah, akhirnya akan bisa memperkuat latar belakang kita. Nah, selain itu, yang harus selalu kita lakukan, karena kita tadi belum profesor ya tingkatannya, setiap pendapat yang kita ungkapkan itu harus ada teori ahli. Jadi kalau tadi saya mengatakan selama pembelajaran setelah
pandemi COVID-19 yang secara daring dulu, anak-anak sekarang sikapnya kurang sopan terhadap bapak ibu gurunya. Kalimat tersebut harus kita dukung dengan hasil penelitian atau teori dari ahli. Ya, misalnya kita dukung dengan ini sesuai dengan gitu ya. Ini sesuai dengan hasil penelitian dari Harris tahun 2020. Harris tahun 2020 yang menyatakan bahwasanya anak-anak selama pembelajaran daring itu seringkali hanya Google Meet-nya saja yang nyantol tanpa ketahuan apakah dia ada atau tidak. Rata-rata mereka tidak mau menyalakan videonya, sehingga di situ terkesan sekali bahwa guru yang mengajar itu tidak terlalu diindahkan oleh anak-anak, misalnya seperti itu ya. Itu contoh cara mencari teori atau pendapat untuk menguatkan tadi. Oke, next Mas Haris. Oke. Nah, kalau tadi latar belakang sudah, setelah latar belakang itu adalah rumusan masalah. Ya. Bagaimana cara membuat rumusan masalah? Yang pertama, rumusan masalah itu harus dibuat secara spesifik. Ya. Kita harus membuat rumusan masalah yang paling utama dalam penelitian kita ini apa. Jadi rumusan masalah tidak perlu panjang lebar gitu ya. Mungkin ada satu atau bisa dua atau bisa tiga. Misalnya kita akan mencari pengaruh, bisa langsung kita buat rumusan masalah bagaimanakah pengaruh pembelajaran daring terhadap cara berkomunikasi siswa terhadap gurunya, misalnya begitu. Itu jadi langsung ya, secara spesifik. Kemudian yang kedua, menentukan metode penelitian yang sesuai. Ya, karena kita tadi sudah berbicara di latar belakang, dari latar belakang itu kan nanti kita akan mengangkat judul. Dari judul kita lihat metode penelitiannya sudah bisa. Jika metode penelitiannya adalah kuantitatif misalnya, maka rumusan masalahnya juga harus mencerminkan kuantitatif. Kuantitatif itu bagaimana? Kuantitatif itu biasanya akan pertanyaannya itu adalah tentang ukurannya. Ya. Kalau kualitatif berarti harus deskripsinya, nanti jawabannya deskripsi. Gitu ya. Jadi pertanyaannya itu nanti perlu jawaban yang deskripsi. Tuh, rumusan masalahnya. Dan yang ketiga, mencari wawasan teritori yang mendukung metode penelitian yang dipilihnya. Ya, jadi seperti yang tadi. Dan kreatif melihat fenomena di sekeliling. Nah, tadi contohnya seperti topik yang atas tadi ya, fenomena sekarang yang sedang gencar adalah penggunaan AI, misalnya begitu. Nah, yang jelas untuk rumusan masalah ini berupa pertanyaan yang diakhiri dengan tanda tanya. Jadi dalam rumusan masalah ini nanti berupa kalimat tanya menggunakan metode 5W1H ya. Ada what, kemudian which, why, dan seterusnya itu ya, dan how. Nah, itu untuk rumusan masalah. Oke, next Mas Haris. Oke, sekarang tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini saling berhubungan. Maksudnya bagaimana? Kalau tadi rumusan masalah itu berbentuk kalimat tanya, maka tujuan penelitian itu berbentuk pernyataan. Jadi misalnya tadi dalam rumusan masalah, tadi saya memberikan contoh. Bagaimanakah pengaruh pembelajaran daring selama COVID-19 terhadap sikap anak pada guru kelasnya. Maka nanti tujuan penelitiannya akan menjadi
Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan, ya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap sikap anak pada guru kelasnya. Nah, patokannya lagi, tujuan penelitian itu harus sama persis jumlahnya dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ada 2, maka tujuan penelitian juga ada 2. Kalau rumusan masalah ada 1, maka tujuan penelitian juga ada 1. Kalau di dalam rumusan masalah, di sana dicantumkan masalah umum, masalah khusus, maka tujuan penelitian juga harus mencantumkan tujuan umum, tujuan khusus. Oke, next Mas Haris. Oke, sekarang ke batasan masalah. Nah, secara umum, batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti, yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Jadi misalnya tadi pembelajaran PAI, kita harus fokus. Pembelajaran PAI yang seperti apa gitu ya. Kita akan membatasi. Kalau tadi rumusan masalah tadi, bagaimanakah pengaruh pembelajaran daring terhadap sikap anak pada guru kelasnya? Itu belum kita batasi. Kita batasi pembelajaran daring pada mata pelajaran apa? Ya, kita batasi bahwa masalah penelitian dalam penelitian ini dibatasi pembelajaran daring pada mata pelajaran X, materi X, di kelas berapa, di sekolah mana. Itu merupakan batasan masalah. Mengapa? Kalau kita tidak membatasinya, nanti akan terlalu lebar. Kalau hanya tadi kan tidak ada, kita tidak mengetahui sekolah mana yang diteliti, pembelajaran daring di kelas apa. Akhirnya kan bisa masuk semua kelas pembelajaran daring gitu ya. Itu perlunya pembatasan masalah. Dan kalau terlalu lebar tidak ada pembatasan tadi, kita tidak akan cukup waktu untuk melakukan itu. Ya. Oke, next Mas Haris. Nah, fungsinya apa ini tadi? Ya, fungsi dari batasan masalah itu adalah untuk membuat fokus pada satu persoalan saja, kemudian membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, membatasi jangkauan proses yang dibahas, menjadi gambaran terkait hal yang hendak diteliti, diuji, dan ditemukan problem solvingnya. Sekaligus sebagai bentuk dari memfokuskan pembahasan. Jadi tadi kita misalnya tadi diberi batasan di sekolah X, kelas X tadi ya, saya memberi contoh seperti itu. Kita nanti kan akan fokus yang kita bahas adalah di sana, kasus yang ada di sana. Oke. Next Mas, sepertinya sudah selesai ya. Ya, oke. Oke, terima kasih. Oke, thank you Miss Great presentation. Dan teman-teman pastinya dalam presentasi yang diberikan oleh Miss tadi pastinya ada muncul beberapa pertanyaan yang pastinya ingin disampaikan dan sekarang ada waktu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Kita kasih waktu untuk bertanya sekitar 30 menit. Teman-teman yang ingin melakukan pertanyaan atau silakan buka chatnya atau up your hand atau mau langsung record juga tidak apa-apa, silakan. Gimana teman-teman? Silahkan yang ingin bertanya, kami berikan waktu. Dari penjelasan menentukan topik sampai menentukan latar belakang sampai rumusan masalah tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sangat mengganjal di teman-teman, silahkan kami berikan waktunya. Siapa yang angkat tangan? Siapa yang resen itu? Siapa?
Silakan Badila, ingin langsung bertanya atau lewat chat? Kalau lebih baik langsung. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mukminati Zuriyah karena telah menyampaikan materi yang luar biasa. Ya, perkenalkan nama saya Dila, saya dari anggota UKM KRPM juga. Terus merupakan mahasiswa semester 8 kebetulan di PAI. Jadi untuk pertanyaan saya yang pertama, di dalam latar belakang itu kan ada lokasi penelitian yang dicantumkan. Nah, di situ kita menentukan lokasi dulu, baru mencari permasalahan, atau kita mencari permasalahan dulu, baru menentukan lokasi penelitian kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di penelitian kuantitatif dan kualitatif itu saya pernah membaca itu untuk penyusunannya ada metode segitiga atau piramida terbalik. Nah, itu maksudnya seperti apa? Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Thank you Mbak Dila. Bagaimana Miss? Mau langsung dijawab atau bagaimana? Silakan Miss. Terima kasih Mbak Dila. Penelitian itu kira-kira enaknya menentukan lokasinya dulu ataukah I'm sorry Miss. Iya. Voice-nya belum kedengaran. Iya. Nah. Untuk penelitian kita akan bisa terdengar, Mas? Sudah. Semuanya bisa dengar ya? Cek. Cek. Kita perlu menentukan lokasinya dulu ataukah kita menentukan I'm sorry Miss. Belum bisa? Iya, belum terlalu Miss. Teman-teman yang mungkin yang belum bisa mendengarkan bisa cek sound juga. Cek sound. Halo, cek. Oke, Bisa? jelas Miss. Oke. Terdengarkah? Oke, Miss. Oke. Clear. Oh, ya, ternyata harus ditempel. Ya. Harus lokasinya dulu yang ditentukan apakah nanti masalahnya dulu kan gitu ya. Kita boleh sebenarnya menentukan. I'm sorry Miss. Belum ini Miss ya? Belum juga. Coba ayam posisi yang tadi Miss. Kayaknya jelas yang tadi. Yang mana? Ini. Nah itu Miss. Ini. Oke. Ya. Halo, bisa ya? Halo. Oke. Apakah kita boleh menentukan lokasinya dulu? Bisa, namanya juga masih proposal ya. Lokasinya dulu ditentukan. Boleh saja menentukan lokasinya dulu. Baru kita mengadakan yang namanya preliminary study, studi pendahuluan. Apakah kira-kira di lokasi tersebut terjadi hal yang kita kira-kira terjadi gitu kan? Kita kan mengira-ngira terjadi itu gitu ya. Boleh seperti itu. Karena yang namanya proposal penelitian itu nanti tidak akan selalu nanti harus di tempat itu terjadinya. Jadi tergantung dari hasil studi pendahuluannya tadi. Dan juga masalah penelitian, apalagi kalau penelitiannya itu kualitatif, ya ini buaya dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif itu rumusan masalah itu hanya bersifat sementara. Itu nanti bisa saja berubah pada saat kita sudah nyampe ke lokasi penelitian. Jadi bisa saja bahwasanya, oh ya saya ingin meneliti X, oh ternyata di sana tidak terjadi X. Ya sudah, berarti yang kita ingin meneliti X tadi kita hapus. Apa yang terjadi di sana? Nah, itu yang kita teliti. Jadi bisa dua-duanya. Kita boleh saja tetap
menentukan lokasinya dulu, baru ke masalahnya, boleh seperti itu. Tapi kan kita tetap di dalam membuat latar belakang itu akan mencantumkan fenomena tadi loh ya. Fenomena itu kita berarti terjun ke lapangan. Kita melakukan studi pendahuluan dulu. Apa yang terjadi di sana? Nah, itu kan kita masukkan ke dalam latar belakang. Boleh seperti itu. Atau kita menentukan dulu ini terjadi di mana. Biasanya kalau ini terjadi di mana itu kita akan kesulitan. Itu biasanya untuk pembuktian berarti penelitian yang kuantitatif itu kita akan kesulitan kalau kita berangkat dari masalah ini terjadi di mana tadi ya. Nah, jadi kalau penelitian itu kuantitatif biasanya kita akan mencari lokasinya dulu. Nah, di lokasi itu fenomenanya seperti apa. Tapi kalau penelitian kualitatif, kita boleh langsung menentukan masalah dan juga menentukan lokasinya. Hanya saja dalam penelitian kualitatif itu masalah bisa berubah pada saat kita datang ke lokasi penelitian. Atau lokasi penelitian kita yang akan berubah mengikuti masalah yang ingin kita teliti. Itu dalam penelitian kualitatif. Ya. Kemudian tadi yang ini Mbak Dila, untuk segitiga apa Mbak? Bisa diulangi tadi? Iya Ibu. Mbak Dila. Jadi di cara menulis latar belakang itu kan ada cara piramida terbalik seperti itu Bu. Kayak dari umum ke khusus gitu berarti. Nah itu bagaimana penjelasannya Bu? Terima kasih. Ya, jadi namanya piramida terbalik. Berarti kan dari yang lebar dulu, habis itu ke kerucut gitu ya. Jadi contohnya tadi misalnya Mas Haris itu mau meneliti tentang pendidikan agama Islam di sekolah mana gitu ya. Tadi kita awali bahwa pendidikan agama Islam ini perlu dipelajari dan sangat krusial untuk dipelajari. Ya. Jadi pendidikan agama Islam itu, ya, pendidikan agama Islam itu perlu. Nah, dari situ kan itu adalah satu yang umum. Kemudian kita kerucutkan. Mengapa kok perlu tadi? Nah, ternyata ada hubungannya lagi, apalagi pada masa pandemi COVID-19 kemarin. Ya, kita kerucutkan bahwasanya COVID-19 kemarin sangatlah tidak kompromi dengan pembelajaran akhlakul karimah misalnya gitu ya. Karena apa? Ternyata anak-anak itu gurunya menjelaskan saja pada tidur, mereka hanya nyantol Google Meet-nya saja atau Zoom-nya saja yang nyantol ada namanya. Nah, di situ Bapak Ibu gurunya kan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bisa saja berkilah dan seterusnya. Nah, itu ya mengerucut ke sana. Setelah itu kita langsung ya fenomena ini dipertegas lagi dengan adanya kejadian bahwasanya di sekolah X kelas X ya, di sekolah X kelas X misalnya kelas apa gitu ya, terjadi hubungan yang tidak bagus antara guru dan murid ya, terutama pada saat berkomunikasi. Terlihat sekali bahwa anak di kelas X ini ya, cara ngomongnya tidak sesopan anak-anak pada kelas lain misalnya begitu. Itu yang dimaksud dari yang umum ke khusus tadi, Mbak. Jadi kita fokuskan ke sana sehingga nanti diakhiri dengan sehingga dalam penelitian ini penelitian saya mengambil judul ini. Jadi akhirnya kita akan mengambil ke judul karena judul tadi kan sudah spesifik, ya. Gitu. Jadi misalnya seperti itu, Mbak. Barangkali ada yang mau ditanya lagi. Ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Cukup jelas Ibu. Ya teman-teman yang ingin menanyakan tentang materi lagi silakan. Ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk melakukan pertanyaan. Silakan. Mungkin dari salah satu anggota.
atau peserta audiensi, silakan. Siapa ya? Gak ada ya? Gimana, teman-teman? Atau Miftahul Mubarakah? Mbak Miftahul Mubarakah? Oh, Mbak Ziana, silakan. Nggak ada ya? Silakan teman-teman, mumpung masih waktunya, silakan digunakan. Biasanya ketika ada pertanyaan itu muncul lagi apa ya, penjelasan yang valid gitu. Silakan. Atau Mas Rocky sebagai mentor yang ingin menambahkan, silakan. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan teman-teman, di sini ada Miss sama Pak Mentor, silakan. Atau saya sendiri yang nanya ini. Gimana? Sorry Miss, mungkin saya ingin bertanya sedikit. Gini, gini Miss, kalau nggak salah saya dari tadi kan sesuai penelitian itu sesuai dengan bidang penelitian. Kalau tidak sesuai ya pasti menghasilkan sesuatu yang kurang valid dalam penelitian. Gimana seandainya kita prodi PAI tapi ada satu skill, tapi skill itu dia memang berkompeten dalam, misalkan contohnya saya PAI Miss, dan pengen meneliti suatu saat itu pengen meneliti di bidang bahasa Inggris. Tapi memang saya mendalami bahasa Inggris itu sendiri dan melalui kursus sudah ini, dan saya pengen betul melakukan penelitian. Itu gimana Miss? Apakah memang dia yang unvalid atau bisa menjadi valid? Thank you. Iya, di sini mungkin ya hal yang mungkin teman-teman ada sesuatu yang miss lah, ya, ada sesuatu yang kurang. Bahwasanya orang yang bahasa Inggrisnya bagus, speakingnya bagus, menulisnya bagus, biasanya kan kita berasumsi bahasa Inggrisnya bagus, sudah layak untuk melakukan penelitian gitu ya. Tapi dalam penelitian nanti bagi yang sudah mempelajari metodologi penelitian kan ada uji validitas, uji reliabilitas seperti itu ya. Nah, yang tidak dipelajari oleh orang yang memang tidak belajar di prodi bahasa Inggris itu adalah bagaimanakah menyatakan bahwa instrumen penelitian itu valid dalam kaca bahasa Inggris ya. Untuk instrumen yang bahasa Inggris, valid itu seperti apa? Dikatakan valid, ukurannya seperti apa? Kemudian evaluasinya seperti apa? Itu kan yang tidak dipelajari. Biasanya kan orang pintar bahasa Inggrisnya itu kan dalam speaking dan written gitu ya, tertulis dan berbicaranya yang bagus. Cuman ada teori-teori yang memang tidak dipelajari untuk di kursus-kursusan mungkin ya, di kursus-kursusan itu tidak diajarkan. Itu hanya dipelajari ya di bahasa Inggris, ketika masuk ke bahasa Inggris nanti di sana akan dipelajarinya. Membuat soal bahasa Inggris yang benar seperti apa, membuat soal bahasa Inggris yang readability itu yang readable seperti apa. Jadi ada namanya tes readability, ada
validity dan seterusnya, itu nanti ukurannya kan antara yang di pendidikan agama Islam dan pendidikan bahasa Inggris itu berbeda. Jadi karena pencetus teori-teorinya orang yang berbeda, itu tadi akhirnya berbeda pula. Dan pada situasi yang berbeda juga. Ya. Jadi tetap tidak bisa valid, Mas, karena tadi ada hal-hal yang memang butuh tetap orang bahasa Inggris yang diajak. Oke, thank you, Miss. Kayaknya kita perlu lintas prodi. Thank you, Miss. Gimana teman-teman yang lain, silakan. Ada waktu sekitar lagi 5 menit lagi untuk bertanya atau mau diskusi. Silakan, tinggal 5 menit lagi untuk sesi pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum, saya Nurul Khalifah dari Pradi PGMI semester 2. Oke, Miss Khalifah, silakan. Ingin tanya, Miss, mungkin bisa dicontohkan untuk rumusan masalah dari judul yang Ibu contohkan tadi, yaitu kurangnya kualitas komunikasi guru dan murid tadi. Bisa diulang nggak, Mbak? Soalnya suaranya agak mantul-mantul gitu. Ya, bisa dicontohkan untuk rumusan masalah dari judul yang Ibu contohkan tadi, yaitu kurangnya kualitas komunikasi guru dan murid. Baik, terima kasih. Ya, tadi kan rumusan masalah itu berupa pertanyaan ya, berbentuk kalimat tanya. Jangan lupa kalimat tanya itu harus diakhiri dengan question marker ya, harus dengan diakhiri tanda tanya. Ini hal yang sering kali dilupakan, dan tanda titik, koma, dan seterusnya. Nah, kalau kita mengetahui kualitas tadi, kualitas dari sikap siswa terhadap gurunya gitu ya. Oke. Kita bisa menggunakan satu, bagaimana interaksi atau bagaimana cara berkomunikasi antara guru ya, kita objeknya ke siswa dulu ya tadi, antara siswa di kelas X tadi terhadap gurunya. Kemudian bagaimana? Yang kedua, apa saja contoh dari interaksi yang berupa komunikasi dari guru dan siswa tersebut, termasuk jenis interaksi yang apakah, ya, antara interaksi yang terjadi antara siswa dan guru tersebut. Tuh. Jadi nanti bisa cari referensi tentang classroom interaction management. Itu bisa. Di sana ada teori-teori, nanti tinggal di sana teorinya. Itu contohnya Mbak ya. Nah, ada 3 itu bisa sudah jadi skripsi. Kalau dalam bahasa Inggris, nah, kalau mau cari di artikel ada, nanti ketik saja di Google Scholar Mukminatus Zuhriyah gitu ya. Nah, di saya ada student teacher interaction, itu ada di salah satu artikel saya yang pada waktu pandemi kalau nggak salah, kalau nggak 2021 ya 2022 terbitnya. Nanti bisa dicari di sana, insya Allah ada. Bawah mungkin Mas. Terus ke bawah. Nah ini students engagement itu online classroom.
Ya, nanti bisa ditemukan jenis-jenis dari interaksinya seperti apa nanti. Bahasa Inggris semua, Miss. Mantap. Ya, makanya tadi saya nanya kalau, nah ini ada behavioral engagement dan seterusnya. Kalau apa, bahasa Arab, saya tidak bisa. Maksudnya saya tanya tadi, adakah yang dari bahasa Arab? Saya tidak bisa bahasa Arabnya. Kan pasti istilah-istilahnya beda-beda. Ya, insya Allah kalau nanti mau nyari di sana di penelitian saya itu ada kualitatif ada, kuantitatif ada. Yang belum ada adalah yang berbentuk pengembangan. Dari artikel-artikel yang sudah saya terbitkan itu belum ada yang berbentuk pengembangan. Baru kuantitatif sama kualitatif itu saja. Kalau nanti misalnya mau konsultasi atau tanya-tanya ke saya juga boleh. Tadi kan di CV saya ada nomor HP kan ya, silahkan. Oke, itu saja. Mungkin Mbak, jawaban dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, sudah cukup jelas, Miss. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, thank you juga, Miss. Oke, waktu alhamdulillah kita bisa menyelesaikan materi hari ini dengan baik, dan teman-teman yang tetap on sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan sebelum closing, insya Allah saya akan membacakan resume dari materi kita hari ini. Baik, resume dari materi hari ini. 1, yaitu memperoleh topik dari narasumber, 1 hasil penelitian orang lain, 2 fakta lapangan, 3 daftar pusaka. Penelitian yang baik adalah 1, yaitu mempunyai urgensi, 2, mendapat sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan, 3, bermanfaat bagi masyarakat, 4, aktual atau masalah yang update. Dan menentukan penyusunan pendahuluan, membuat latar belakang, dan rumusan masalah. Mungkin teman-teman mempunyai resume yang valid, silakan. Dan PPT hari ini atau materi teman-teman jangan sampai tidak di-save, mohon di-save karena itu adalah materi yang bagus dan bisa dikembangkan. Oke. Oke, next agenda itu penyerahan. Oh ya, penyerahan sertifikat untuk materi kita yaitu Miss Mukminatul Zuhriyah. Silakan yang bertugas kami berikan. Ini adalah sertifikat untuk materi kita pada siang hari ini, yaitu diberikan kepada Mukminatul Zuhriyah, SPD and Magister of Education, sebagai pemateri atas atau tema materi kita pada sore ini, kumpas tuntas teknik penulis proposal bagi mahasiswa dan guru di era Society 5.0 pada sore hari ini. Thank you. Give applause to our pemateri. Oke, untuk semua peserta silakan bisa on kamera sebelum kita closing. Kita mau ambil foto bersama. Silakan teman-teman on kamera.
Ya untuk teman-teman yang belum bisa hadir offline, mungkin di UKM Riset kita sering mengadakan diskusi kecil-kecilan. Silakan yang mau main-main ke kedai pohon di sini, sekretariatan kita silakan bisa gabung ke sini jika ada waktu luang. Atau mau kepoin di IG atau di YouTube-nya juga sangat dianjurkan. Silakan teman-teman Baik. yang kita on kamera dulu. Ada 2 yang belum. Kak Muhammad Ariful Amin, Muhammad Sirojat Tamimi, silakan. Teman-teman. Udah ya? Oke. 1, 2, silakan. Yuk, kamera semuanya nyala ya. Mulai sesi foto bersama dari 3, 2, 1, menghadap ke kamera. Sudah. Foto lagi, kayak bebas mungkin. Silakan. Atau teman-teman, ayo menghadap ke kamera. 3, 2, 1. Sudah. Oke, disampaikan terima kasih kepada teman-teman. Mute ya. Oke, sorry. Disampaikan terima kasih untuk semuanya. And the next agenda is closing. Ini paling ditunggu-tunggu mungkin sama teman-teman. Ya, tapi ini ya apa ya? Second period ya. Ada sesi lagi ke depannya. Teman-teman jangan sampai bosan ya karena ini sangat urgensi sekali ini materi-materinya. Dari hari Jumat pertama sampai minggu kedua ini banyak sekali apa ya? Kita dapat materi-materi baru tentang penelitian. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, penutup. Kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss. Thank you. Terima kasih, Mas. Meninggalkan ruangan ya. Oke. Ya, Terima kasih banyak, Mi. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa ya? Langsung jadi 13. Ini siapa-siapa nih? Untuk Jumat depan. Oh iya, untuk Jumat depan, teman-teman. Jumat depan ini masih loh. Jumat depan materinya apa, Pak? Hah? Ya udah ini tapi ini teman-teman juga kurang aktif ya. Masih waktu berarti ya. Juga anak-anak juga